Halo Tribuners, wah senang sekali nih saya Lailatul Niam kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Tribunlombok.com hari ini. Kalau kita berbicara tentang transportasi penyeberangan, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata penyeberangan menggunakan ferry. Nah, biasanya kalau teman ke Bali, biasanya teman ke Lembar, nah di sana kan ada jasa layanan penyeberangan menggunakan ferry. Nah, nanti kita akan membahas tentang pelabuhan Lembar. Nah, nanti di sini sudah ada narasumber saya, ada Bapak GM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Lembar, Bapak Agus Joko Trianto. Pak Agus, terima kasih banyak loh sudah hadir dari Lembar ke kantor Tebu Lombok. Terima kasih Maria. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Sepertinya cerah sekali Pak Agus hari ini. Pak Agus, kondisi di Pelabuhan Lembar sekarang seperti apa? Baik, saya sapa dulu pemirsa saya. Tribuners, nama Tribuners, kita Tribuners. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Tribuners semuanya, Mbak Niam dan teman-teman. Pelabuhan Lembar ini saat ini kondisinya cukup belum terlalu padat karena untuk reguler ini biasanya kita menyeberangkan dalam 24 jam itu 4.000 orang. Jauh dari kapasitas kami ya, bisa sampai ke 12.000. Masih jauh. Ya. Untuk sepeda motor itu sekitar 200-an unit, untuk mobil sekitar 300-an. Jadi masih cukup kalau misalnya Tribuners atau rekan-rekan sekalian mau menggunakan moda transportasi penyeberangan dari Lembar ke Padang Bae, nanti lanjut lagi ke Gilimanuk, ke Tapang dan seterusnya. Demikian. Oke, itu biasanya puncak-puncak kepadatan ini kan biasa 4.000. Paling tinggi itu apa Pak? Baik, berapa jumlahnya? Melihat data kemarin Idul Adha itu kita ada kenaikan 100%. Jadi untuk penumpang itu untuk orang bisa sampai ke 8.000. Untuk kendaraan roda 2 itu kita bisa sampai 400. Rata-rata naiknya 100%. Ini lebih tinggi lagi saat kita di Idul Fitri. Kita bisa sampai untuk orang itu bisa sampai 12.000 itu. Ya pada kondisi-kondisi tertentu peak season kita ada kenaikan produksi. Demikian. Oke, ini kan kalau dari angka 4.000 kemudian waktu-waktu tertentu itu peningkatannya 100%, artinya ferry penerbangan menggunakan ferry masih diminati di waktu-waktu tertentu. Kalau 4.000 di hari-hari biasa artinya masyarakat lebih memilih alternatif transportasi lain. Itu gimana dari SDP sendiri menangani seperti mungkin apa? bisa kami sampaikan terlebih dahulu. PT ASDP Desa Ferry Cabang Lembar ini memiliki 2 pelabuhan. Ya, pelabuhan Lembar yang ada di Lombok ini dan pelabuhan Padang Bae yang ada di Pulau Bali. Kami lintasannya ada 3, yaitu Lembar Padang Bae, kemudian Lembar Jangkar itu di Situbondo, satu lagi Padang Bae ke Nusa Penida. Kapal yang melayani di lintasan Lembar Padang Bae ada 25 kapal dan semuanya siap operasi. Namun yang kami operasikan setiap hari itu ada 13 kapal, yang sisanya standby. Dari berapa armada Pak? Dari 25. Jadi nanti bergiliran sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BPTD. BPTD itu regulator kami dalam menjalankan operasional. Kami bisa berangkat ke Padang Bae atau sebaliknya itu berdasarkan harus memiliki SPB dari pihak BPTD tadi. Nah, setiap kapal feri yang beroperasi di Lembar Padang Bae ini semua juga dalam kondisi sehat, kemudian kapasitas penumpangnya rata-rata di 300 orang sekali berangkat, untuk kendaraan rata-rata di 30 kendaraan campuran. Saya kira ada hal yang unik ya dari kapal feri ini, karena kapal feri ini bisa mengangkut selain orang, itu bisa mengangkut kendaraannya, roda 2, motor, kemudian mobilnya, kemudian truk pengangkut logistik juga bisa masuk ke kapal feri. Demikian Mbak Niam. Itu kelebihannya ya? Betul. Jadi kalau mau bawa barang banyak ya alternatifnya itu. Betul. Kan kalau pakai pesawat
repot ya Pak? Betul, dan itu tidak masuk ke apa namanya biaya bagasi, tidak termasuk karena sudah include dengan kita membeli tiket mobil, dia sudah apa namanya, misalnya untuk kendaraan roda 4 nih, kendaraan sedan atau apa itu sudah termasuk dengan asumsi 4 penumpang di situ, 4 asuransi yang menjadi pertanggungjawaban kami. Gitu. Update terkini harga penyeberangan roda 4? Untuk roda 4 golongan 4A itu 1.300.000-an ya. Itu sudah termasuk barang yang di dalamnya, sudah termasuk dengan asumsi 4 pertanggungan asuransinya. Mungkin selengkapnya bisa dilihat di web browser di trip.verisi.com. Trip.verisi.com. Ya. Jadi semua ada info lengkap harga dan segala macam jadwal penyeberangan juga termasuk lengkap. mendapatkan tiketnya. Termasuk mendapatkan tiket. Iya. By online semua sekarang. By online ya. Tapi tiket on the spot di pelabuhan masih sejak pemberlakuan online ticketing bulan Agustus tahun 2023 praktis tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Di pelabuhan hanya dilakukan verifikasi, pengecekan atau istilahnya check-in ya. Kalau di pesawat ya, itu apakah kita sudah sesuai jamnya seperti itu. Kemudian tadi di belakang layar nih Tribuners kita juga sempat membicarakan tentang sterilisasi yang sedang digencarkan oleh PT ASDP di cabang Lembar. Itu seperti apa Pak? Sterilisasi yang seperti apa yang akan diterapkan? Jadi pada hakikatnya bahwa pengelola pelabuhan itu wajib memiliki atau mempunyai zonasi dan sterilisasi yang sudah disahkan oleh Kementerian Perhubungan Darat. Nah, untuk pelabuhan Lembar itu kita sudah memiliki sesuai dengan SKP atau keputusan Menteri itu nomor 242 tahun 2024, pelabuhan Lembar sudah bisa menerapkan atau mengimplementasikan zonasi dan sterilisasi. Dan untuk itu kita tahun ini wajib untuk menerapkan itu di Pelabuhan Lembar. Sterilisasi zonasi ini gunanya untuk menjamin keamanan, keselamatan dari semua stakeholder yang ada, baik dari petugas maupun dari penumpang itu sendiri. Mungkin gambarannya seperti ini, orang yang tidak berkepentingan di zona X, ya berarti dia nggak boleh berada di situ. Dimaksudkan bahwa itu bahaya kalau kebanyakan atau ada orang tertentu yang ada di sana. Termasuk para pedagang. Termasuk dengan para pedagang dan petugas pun juga tidak diperkenankan kalau memang itu bukan zonanya. Iya. Gitu. Pak. Berarti ini tujuannya untuk keamanan, keselamatan, kenyamanan dari semua stakeholder yang ada di pelabuhan. Tidak hanya pengguna jasa itu sendiri, tapi terutama untuk pengguna jasa ya. Ini sudah berlaku, Pak? Akan kami terapkan. Akan diterapkan dalam jangka waktu? Dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini. Jadi saat ini kami sedang mensosialisasikan terkait dengan zonasi ini, baik kepada stakeholder, pemerintah, kemudian ke rekan-rekan di lingkungan pelabuhan seperti warung-warung dan segala macam. Ini nanti akan kami sosialisasikan. Sepertinya tantangannya agak berat ya Pak ya? Ya, apabila kita mendapatkan dukungan dari semuanya, bahwa kita menyadari bahwa zonasi ini penting dan ini amanah ya, bukan semata-mata kemauan kami, tapi ini amanah karena sesuai dengan keputusan Menteri kami harus melaksanakan. Jadi ini perintah, sebetulnya ini perintah, gitu kan. Itu. Oke, nanti kita lihat bagaimana perubahan dari pelayanan yang ada dari program sterilisasi ini, perbandingannya sebelum dan sesudah. Betul sekali. Dan pastinya mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Jawa ya, mungkin bisa bersemak ke saudara kita di KHI ya, sebelum ada sterilisasi itu seperti apa, kemudian setelah ada kan seperti apa. Intinya kebijakan pemerintah itu kan untuk membuat kita nyaman semuanya, aman, selamat, dan itu harus kita support atau kita dukung. Gitu. Dan zonasi ini sendiri akan dibagi ya, ada zona A, B, C, dan D. Zona A itu untuk
orang untuk penumpang. Oke. Zona B itu untuk kendaraan. Zona C untuk fasilitas vital. Restricted area lah. Yang D itu untuk buffer zone. Kayak gitu, Oke. Mbak. Ini saya tertarik untuk mengulik program sterilisasi ini karena ketika ada program kemudian ingin diterapkan dengan sosialisasi pasti waktunya itu membutuhkan waktu yang lama sehingga program itu bisa berjalan dan mencapai tujuannya, Pak. Bapak ada gambaran atau tantangan-tantangan apa yang kira-kiranya akan terjadi untuk menerapkan sterilisasi ini karena pasti ada banyak orang pihak yang merasa tidak nyaman lah dengan program ini. Iya, baik. Atau terganggu lah dengan adanya. Yang pertama kami termasuk golongan orang-orang yang optimis ya, Mbak. Siap. Jadi apalagi ini untuk menyampaikan amanah dari pemerintah ya kan. Bulan ini sampai dengan bulan ini kita akan selesaikan sosialisasi atau diskusi dengan stakeholder ya kan. Berarti bulan ini dalam tahun ini berarti sudah bukan dalam bulan Juni ini. Okay. Nah, mungkin bulan Juli nanti kita progresnya sudah membangun apa namanya fasilitas-fasilitas ya. Dan kami pun tidak serta merta artinya nanti teman-teman misalnya yang saat ini ada warung di mana di dalam pelabuhan, semua kan nggak boleh ada warung di koridor sepeda motor atau di mana itu kan membahayakan ya kan. Itu kita akan lokalisir di food court yang ada di area A1 ya. Kita kan ada A1 itu area umum, mau yang mengantar yang mau nyebrang sendiri silakan berada di situ, itu umum, siapapun boleh berada di situ, nggak punya tiket masuk pelabuhan pun silakan di situ, silakan untuk membeli makanan minuman di sana dan kita akan bikin flow-nya, orang harus melewati itu sebelum masuk pelabuhan itu. Jadi semuanya akan lewat di food court itu. Nah, setelah itu mereka punya tiket, verifikasi, baru mereka masuk ke zona A2, ruang tunggu penumpang. Nah, setelah di ruang tunggu penumpang, kapalnya sudah ready, mereka masuk ke kapal, itu di zona A3 untuk orang. Sementara untuk kendaraan B1, itu area kendaraan yang sifatnya umum. Yang mau ngantar, yang mau nyebrang, mau jajan dulu, silakan di situ. Ya kan, nggak punya tiket, silakan di situ. Makan, minum dan sebagainya. Kemudian dia bawa tiketnya masuk ke area parkir itu sudah di B2. Ya. Hanya orang yang punya tiket, kendaraan yang punya tiket yang berada di situ. Yang nggak berkepentingan nggak boleh ada di situ. Nah, setelah mereka siap, nanti masuk ke B3. Itu area sudah siap muat ke kapal. Nah, area C-nya, zona C-nya itu seperti di rumah MB, itu tidak boleh siapapun selain petugas berada di sana karena bisa berakibat fatal, memainkan mesin MB ya kan, itu kan bisa patah nanti MB-nya rusak, kita nggak bisa melakukan operasional, gitu. Itu contohnya. Yang D itu buffer zone untuk memverifikasi apakah pengguna jasa sudah punya tiket, jamnya sudah sesuai atau belum, nah seperti itu. Saya selama Bapak bercerita tentang skema-skemanya tadi itu saya membayangkan bagaimana kenyamanan yang dirasakan sama penumpang ketika menggunakan ferry di pelabuhan nanti. Betul. Kita lihat aja nanti Tribuners kita update. Oke, Pak Agus. Ke depan ini seperti apa? Akan ada layanan baru selain dari sterilisasi kenyamanan yang diberikan kepada penumpang, apalagi layanan yang ada di terbaru mungkin di Lembar? Iya, jadi yang terupdate ini kan kita online ticketing ya. Online ticketing ini kita berlakukan di bulan Agustus tahun 2023. Itu sudah melalui fase-fase sebelumnya. Dulu kita ada fase menjual tiket di pelabuhan menggunakan tiket sobek, bayar tunai. Kemudian berubah menjadi tiketnya masih tiket sobek, tapi kita pakai alat pembayaran yang prepaid. Ya. Terus berubah lagi kita semuanya harus pakai e-ticketing dan pakai prepaid. Nah sekarang kita murni semuanya online. Tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Intinya apa? Untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa. Memudahkan. Jadi nggak usah antri di pelabuhan, nggak usah buru-buru.
sudah kita dari rumah pun sudah bisa isu tiket itu, ya kan? Jadi tiket itu juga kita kasih kemudahan. Misalnya kita ambil tiket yang jam 1 siang, Tribuners itu bisa datang 2 jam sebelum dan boleh masuk pelabuhan. Kalau di tempat lain mau datang tempat lain mungkin kan dilarang nih. Ini belum waktunya gitu kan. Silakan dan naik kapal kalau memang sudah memungkinkan. Misalnya tidak ada antrian, silakan. Jadi dari jam 11 itu sudah bisa masuk pelabuhan. Kalau lewat dari jam 1 tentunya akan ada kondisi hangus, wajar di mana-mana. Nah, online tiket ini pun kami juga meminta atau memohon kepada Tribuners atau pengguna jasa untuk bisa membeli sendiri secara mandiri melalui browser apapun lah, Chrome bisa atau apapun lah, diketik trip.verisi.com. Nah, biasa nanti kita sign up dulu kalau belum pernah mendaftar, ya kan. Setelah itu data kita akan tersimpan di situ. Jangan khawatir nanti ngetik lagi, enggak. Jadi data kita tersimpan. Next time kita nyebrang, tinggal masukin email yang kita daftarkan tadi. Langsung muncul data diri kita, pilih kita mau nyebrang pakai apa. Roda 2, roda 4, atau seterusnya. Kemudian bayar pun bisa melalui mobile banking, bisa melalui e-wallet, dan sebagainya. Ini semata-mata dari ikhtiar pemerintah dan kami untuk memudahkan para pengguna jasa dalam melakukan kegiatan penyeberangan. Adapun ke depan, kami tentu akan melakukan evaluasi juga karena saat ini di Lembar ini ada banyak alternatif pilihan menuju ke Jawa. Bisa dari Surabaya, ya kan, nanti ke pelabuhan Gilimas, ada dari Situbondo yang ke pelabuhan Lembar, ada dari Tanjung Wangi ke pelabuhan Gilimas juga. Nah, tentu kami harus berbenah. Kami bersama rekan-rekan dari asosiasi Gapasdap, gabungan pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan, dan juga dari Infa Port, ada 2 asosiasi ya untuk penyeberangan, tentu akan berbenah membuat atau memperbaiki fasilitas kami. Apabila ada kekurangan, tentu pengguna jasa tidak akan berminat untuk melakukan aktivitasnya di kapal. Nah, kami akan berbenah bersama dengan teman-teman di asosiasi, dan juga ini lagi menyiapkan nih untuk event besar MotoGP ya. MotoGP ya kan, karena itu seperti pengalaman tahun sebelumnya cukup signifikan produksi kita. Nah, seharusnya ini kan Pak, kesempatan-kesempatan itu bisa diambil, misalnya ada upaya atau gerakan seperti apa sehingga masyarakat ini memiliki habit atau berwisata menggunakan ferry gitu, atau dari ASDP-nya sendiri ada gerakan seperti apa atau dari komunitas? Kami mempersilahkan beberapa event itu ada dari sekolah ya, berkunjung ke pelabuhan, kami mengenalkan, dan apabila kapal sedang sandar atau off, persilakan untuk jalan-jalan di kapal. Tapi untuk bergerak, kami tentunya harus mengikuti aturan. Karena kami ini bisnis yang high regulated. Regulasinya sangat ketat dan tinggi. Ya, BBM kami diawasi. Kemudian setiap kali bergerak dari dermaga menuju kemanapun itu harus ada regulator yang mengeluarkan SPB. Nah, jadi tidak bisa seperti, ayo saya mau ke sana, kita muter nanti balik lagi, tidak bisa seperti itu. Ya, ininya persyaratannya banyak. Tapi kalau misalnya kapal off, lagi sandar, misalnya ada kesempatan untuk yang belum pernah naik kapal seperti apa, bisa melihat sampai ke anjungan kayak apa, kami persilahkan. Gitu. Pak, mungkin kita minum dulu sebelum terima kasih Mbak Niam. Kita makin jauh. Artinya dengan kondisi yang hari reguler saja 4.000 itu belum sesuatu yang urgent untuk disosialisasikan atau dimasifkan atau bersinergi dengan orang untuk ayo
menggunakan ferry gitu, penyeberangan ferry? Harus, kalau dengan kondisi yang sekarang ini kami wajib Urgent untuk atau bergerak. enggak? Urgent ini. Oke. Urgent ini. Makanya kami mengundang kalau ada rekan-rekan yang mau pengen tahu lebih dekat tentang penyeberangan, silakan. Oke. Gitu. Sebagai GM Pak, Iya. yang mengelola atau yang menaungi lah banyak hal gitu ya, tantangan yang dihadapi untuk bisa terus menghidupkan pelabuhan ini tuh apa? Dengan segala macam tantangannya ya, Iya, iya. persaingan, Iya. kemudian tawaran-tawaran transportasi yang fast ferry juga Iya, menarik gitu iya, kan? Iya. Jadi meskipun kami punya keistimewaan ya, artinya di mode yang lain mungkin nggak bisa mengangkut kendaraan, Iya. nggak bisa mengangkut logistik ya Iya. kan, tapi kami tetap harus waspada. Artinya yang sejenis dengan kami itu banyak. Iya betul. Artinya kapal feri tapi di lintasan yang lain itu banyak. Dan itu mau nggak mau harus kami siasati. Nah, ke depan yang paling mungkin kami berbenah di dalam diri kami sendiri. Artinya kapal-kapal yang ada di sana harus kapal-kapal yang bisa membuat atau memunculkan experience yang bagus buat pengguna jasa kami. Artinya nanti akan ada pengulangan dari para pengguna jasa untuk menggunakan jasa kami. Iya. Tapi kalau baru naik kemudian sudah next, aku nggak mau lagi nih pakai ini, nah itu alamat yang kurang baik nih buat bisnis ferry ya kan. Yang paling utama itu pasti kami akan melakukan pendekatan kepada asosiasi untuk membenahi fasilitas di kapal masing-masing. Seperti itu. Sejauh ini keunggulan fasilitas di ferry itu seperti apa? Nah, ditawarkan? dari 25 kapal yang ada di lintasan Lembar Padang Bae, tentu berbeda-beda ya, karena 25 itu dikelola oleh 11 operator, Ya. bukan hanya ASDP. Ya. Jadi ASDP itu punya 2 kapal, KMP Rodita dan KMP Porling 2. Selebihnya itu operator swasta, atau kami punya operator swasta atau operator penyeberangan yang lain lah ya. Nah, dari kedua 5 kapal itu mungkin teman-teman yang biasa menyeberang Lembar Padang Bae akan bisa menyimpulkan kapal ini bagus, kapal ini kurang, kapal ini jelek, nggak usah naik ini lagi. Itu pasti bisa. Nah, yang 2 terakhir ini yang akan kami ajak untuk lebih baik, meningkatkan lagi, sehingga experience penumpang jauh betul, lebih ya. mengundang untuk balik lagi menggunakan Betul, karena saya pikir lebih efisien ya kalau kita bisa membawa kendaraan kita, nanti di sana nggak usah menyewa lagi, betul. ya kan. Terus barang-barang kita nggak usah tenteng, nggak usah kita keluarin, sudah di dalam mobil, ya kan. Itu satu advantage ya buat kami ya. Artinya bagi pengguna jasa pun itu hal yang menguntungkan, itu loh. Dari sisi harga juga jauh lebih terjangkau. Betul, ya kan. Tapi tren penyeberangan menggunakan ferry itu Pak masih apa ya? Masih inilah, masih agak agak kuno apa gimana? Atau sebetulnya enggak, karena tergantung ini sih, tergantung kebutuhan masing-masing. Oke. Jadi kalau dia hanya bawa diri sendiri misalnya ya, kemudian butuh waktu cepet-cepet, ya mungkin bisa pakai alternatif yang lain ya. Tapi kalau memang waktu dan dia pengen menikmati ya kan, laut. dan membawa barang yang banyak, saya kira pilihan tepatnya ya di kapal feri, seperti itu. Kadang kalau kapal feri kan lebih murah ya dibanding yang lain. Oh ya. iya, tentu. Bisa menikmati pengalaman lah yang lebih baik di laut gitu kan. Gitu. Kalau beruntung bisa melihat lumba-lumba kan gitu kan, mengiringi kapal kita kan gitu. Oke. Pak Agus sudah berapa lama di ini Pelabuhan Lembar? Di Lembar kami hadir di kurang lebih ada 6 bulan ya. 6 bulan? Baru dong? Baru. Oh oke. Sebelumnya di Kayangan malah 5,5 bulan. Lebih ini lagi. Artinya ya di tempat kami memang sebetulnya dibutuhkan di mana cabang yang butuhkan ya nanti dimutasikan. Oke. Gitu. Kalau begitu Pak Agus gimana perbedaan karakteristik pengguna layanan di Lembar
di Kayangan, kemudian atau mungkin Pak Agus pernah di tempat-tempat lain di luar daerah. Itu mungkin bisa diceritakan Pak Agus. Khususnya di Lembar dulu nih karakteristik pengguna layanan kita di. Ya, kalau di Lembar sih saya bilang sih seperti rata-rata lah pada umumnya ya. Artinya tidak ada sesuatu yang ini ya menyulitkan, tidak ada. Artinya ya beberapa kali ada kondisi misalnya menanyakan adanya apa namanya orang yang menawarkan tikar ya di dalam kapal, dan itu berbayar. Ya, sebetulnya itu tidak yang sepengetahuan kami ya, itu tidak ada kaitannya dengan perusahaan, baik ASDP maupun perusahaan operator yang lain. Tapi secara ini itu melanggar aturan atau tidak? Sejauh ini kan kami menyediakan kursi nih, artinya kalau kemudian di kursi itu selama 4 jam mungkin mereka nggak nyaman, ya dengan ada kan peluang nih si orang yang jual tikar ini menawarkan bisa tiduran di tikar. Ya kan. Saya sih tidak ada kewenangan untuk melarang seperti itu ya kan. Gitu. Kalau dia mengganggu sampai kenyamanannya si pengguna jasa terganggu, baru kita akan ingatin ke para pemimpin perusahaan, pengelola kapal itu. Gitu. Nah, ini di mana-mana sebetulnya sama sih kalau kayak gitu. Iya. Kalau di daerah mungkin ada atau sama saja? Ya ada karakter masing-masing ya. Kalau kayak dulu saya pernah di daerah timur ya kan. Ya unik-unik lah intinya, menambah pengalaman. Tapi sejauh ini fine-fine aja karena seperti di daerah timur misi kita kan juga membantu masyarakat untuk mobilisasi baik orang maupun barang ya kan. Kalau ada sedikit kekurang pahaman ya saya kira masih wajar. Gitu. Di Kayangan kemarin juga menyenangkan juga ya kan, dengan dari sisi apa? Dari sisi lingkungannya ramah ya kan. Di sini juga sama, enjoy, saya juga menikmati di Lembar ini. Ya. Cuman karena Lembar kan di kota ya, jadi makanan kan banyak nih. 5 bulan. Naik 5 kilo nih. Oh banyaknya, 1 bulan 1 kilo. Oke, Pak Agus, ini mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan yang belum orang masyarakat tahu secara umum tentang Pelabuhan Lembar, PT ASDP, atau ada yang penting yang ingin disampaikan yang semua orang ini harus tahu gitu. Apa tuh? Baik, jadi perlu diketahui untuk ASDP cabang Lembar ini kami tugas utamanya adalah pengelola pelabuhan. Ya, kemudian kami juga mengoperasikan kapal, namun dari 25 kapal itu hanya 2 kapal milik PT ASDP cabang Lembar yang di Lembar Padang Bay ini. Apabila ada kekurang puasan di kapal-kapal yang Tribunnews gunakan, jangan sungkan untuk menyampaikan ke kami BASDP. Melalui? Ada di kami di 191, dan kebetulan untuk menambah kenyamanan pengguna jasa mulai Juli nanti kita ada customer service di area pelabuhan, kita akan adakan itu, bisa disampaikan. Nanti akan kami teruskan ke teman-teman kami di pimpinan operator kapal itu. Gitu. Yang kedua, saya memohon kepada Tribunnews pengguna jasa kapal feri untuk membeli tiket secara mandiri melalui online ticketing di web browser trip.ferisi.com. Beli secara mandiri, masukkan identitas dengan baik dan benar. Setiap kali melakukan perjalanan, masukkan semua data. Misalnya 5 orang yang pergi, masukkan 5 orang yang pergi itu. Karena data itu akan menjadi manifest muatan kapal. Kita tidak meminta ada kejadian yang tidak menyenangkan, tapi kalau data yang di kapal itu benar, tentunya akan memudahkan bagi pihak yang lain untuk melakukan evakuasi. Demikian. Dan yang terakhir untuk zonasi, tentu suatu perubahan akan menimbulkan dampak, dan saya berharap dampak yang kita terima nanti itu yang baik, karena niat kami pemerintah maupun ASDP dengan mengimplementasikan zonasi sterilisasi adalah untuk memberikan keamanan, jaminan keselamatan
di area pelabuhan kepada stakeholder, baik yang kami bekerja di sana, baik yang teman-teman di komersil, di warung-warung, yang terutama di pengguna jasa sendiri, ya kan, supaya kita semua dalam beraktivitas di pelabuhan itu diberikan keselamatan. Oke. Demikian Mbak Niam. Oke, ini tadi saya kepikiran untuk menanyakan ini lagi Pak. Tadi kan sudah memberlakukan e-ticketing secara total. Okay. PT SDP juga ini nggak bergerak di sosial media untuk sosialisasi atau ajakan-ajakan yang dengan konten-konten yang menarik. Sekarang kan promosinya melalui sosmed sangat menjanjikan gitu. Iya, baik. Beberapa atau 1 tahun kemarin kami punya yang namanya ambasador. Dari staf kami sendiri ada 2 ya di cabang Lembar, perwakilan ambasador dari Lembar sama ambasador di Padang Bae. Tugas-tugas beliau ini untuk lebih mengenalkan. Jadi setiap kali ada pameran di daerah kami hadir untuk memberikan penjelasan terkait dengan korporasi. Yang berikutnya dia bertugas mengelola sosial media kami. Jadi ada IG kami itu di sdp.lembar kalau nggak salah, kalau nggak underscore ya. Itu ya, informasi-informasi tentang SDP Lembar akan bisa diperoleh di sana. Diupdate di situ. Di situ betul. Berarti aktif juga bergerak di sosial media. Karena kan kayaknya semua korporasi Pak bergerak melalui situ. Kalau kita berbicara tentang latar belakang Pak, kalau boleh kita kulik-kulik Pak Agus ini dulunya itu kuliah jurusan apa Pak sehingga bergelut sekarang di Baik, mungkin sekalian meluruskan ya anggapan atau asumsi adik-adik kita bahwa yang akan bekerja di ASDP itu harus dari sekolah pelaut. Nah itu kurang tepat ya kan, atau pelayaran ya. Oke, kalau yang di kapal pasti tidak bisa dibantah itu dari akademi pelayaran ya kan. Tapi kalau secara umum kan ada yang namanya staf keuangan, staf apalagi SDM kan nggak dari sana. Itu dari umum. Saya sendiri backgroundnya dari S1 ekonomi Undip ya Semarang. S2-nya juga Undip. Ekonomi lagi? Ekonomi juga, FM Undip ya. Banyak kawan-kawan juga dari UI, dari Unpad, dari banyaklah bervariasi kita dari berbagai universitas. Itu. Jadi jangan salah, nanti teman-teman yang dari sekolah umum tidak berkenan untuk masuk ke sana. Dan karena backgroundnya bukan pelayaran. Bukan pelayaran. Dan di kami ini ada 2 rekrutmen ya, rekrutmen via Kementerian BUMN dan satu lagi dari internal kami dari SDP. Tidak ada rekrutmen yang melalui cabang, semuanya di pusat, kantor pusat gitu. Kami tinggal berterima hasil dari seleksi tersebut gitu. Artinya Pak Agus dulu lulus kuliah langsung berkelana dulu. Berkelana dulu ya. Jadi pelabuhan terakhirnya di pelabuhan. Betul, di sini dan mantap di SDP. Mudah-mudahan menjadi pelabuhan terakhir. Karir saya lah di sini. Dan satu lagi, silahkan kalau dari teman-teman yang ada relate dengan kami itu melakukan PKL ya. Iya, PKL. Silakan, kami juga ada misi edukasinya juga ya kan. Silakan sepanjang itu tidak mengganggu operasional dan tidak membahayakan yang PKL juga, silakan sampaikan atau kirimkan surat ke kami. Gitu. Ini menarik ya. Saya juga sebenarnya kalau saya boleh cerita juga backgroundnya bukan basicnya presenter Pak ya, karena saya dulu keguruan, jurusan guru, jadi nyala ke sini dan enjoy, menikmati seperti Pak Agus bilang. Oke Pak Agus, mungkin terakhir ajakan, ayo menggunakan ferry nyebrang karena ini menyenangkan gitu ke para tribuners kita. Baik, terakhir. Para tribuners semuanya, kapal feri di lintasan ASDP Lembar ini cukup menarik, ada 25 kapal dan teman-teman bisa meningkatkan pengalaman bepergiannya menggunakan kapal feri
karena bisa selain untuk orang juga bisa mengangkut kendaraan yang digunakan, juga untuk barang-barang logistik. Selamat menikmati perjalanan menggunakan kapal feri. Terlebih dahulu membeli tiket melalui online ticketing trip.ferisi.com. Rencanakan perjalanan Tribuners semuanya. Terima kasih. Oke Pak Agus, terima Siap. kasih banyak. Ini obrolan kita tentang pelabuhan ini banyak sekali yang kita kulik, sterilisasi, kemudian sekarang sudah full online ticketing, kemudian juga ada program-program yang lain yang menarik ya, yang kita bahas tadi. Jadi ini Tribuners menarik sekali ketika menggunakan perjalanan menggunakan kapal feri. Jadi saya Laila Toniam dan di sini ada Pak Agus pamit undur diri. Rencanakan perjalanan Anda menggunakan kapal feri.